Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang sebenarnya yang engkau cari dari Allah. Orang itu berhubungan dengan Allah itu banyak sekali motivasinya, termasuk apa yang sebenarnya diinginkan di balik hubungan kita dengan Allah ini. Nah, tentu karena sekian prioritas, ada prioritas paling utama, paling bagus apa? Ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik yang kita cari dari Allah itu adalah yang di mana Allah menuntutmu, menuntut dirimu. Jadi apa saja yang sebenarnya menjadi tuntutan Allah kepada kita, itulah yang paling baik untuk kita cari. Yang dituntut oleh Allah ya tentu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, membersihkan batin kita, keikhlasan kita, macam-macam semua di balik istiqomah kita zahiran wa batinan, itu yang dituntut oleh Allah. Nah, mestinya di dalam hidup kita pun harus ada cita-cita. Misalnya cita-citaku adalah memenuhi seluruh tuntutanmu Allah. Ini harus betul-betul tertanam di sini. Karena apa? Karena yang dituntut oleh Allah kepada kita ini, di balik perintah dan larangannya, itu ada islahul jawarih wa islahul bawatin. Ada upaya untuk membagusi, menata kehidupan lahiriah kita dan kehidupan batiniah kita. Allah itu menuntut kita itu tanpa sedikit pun punya kepentingan kepada kita. Sebenarnya enggak punya Allah. Justru kita memiliki kepentingan terhadap tuntutan Allah itu. Nih. Jadi makanya segala sesuatu ya, segala sesuatu yang kita inginkan lalu muncul, tapi munculnya tidak disadari, itu tadi muncul bersama Allah, maka sesuatu itu malah akan menjadi hijab antara kita dengan Allah. Ini gambaran yang mesti oleh sebab itu al-huznu ala fiqdani ta'ah ma'ada min nuhud ilaiha min alamatil ightirar. Tadi kalau kita itu yang kita cari bukan taat, bukan istiqomah ya, maka sebenarnya kita sedang terjebak ghurur, tipu daya. Tanda-tanda tipu daya itu apa? Tipu daya, Imam Ghazali itu sampai menulis kitab judulnya Al-Kashfu wa Tabyin fi Ghururil Khalqi Ajma'in. Kitabnya tipis, dulu pernah saya translate itu. Itu isinya bab mengenai ghurur, tipu daya yang menimpa orang kafir. Itu kenapa dia menjadi kafir, orang zalim, sampai tipu daya yang mengena ahli ibadah, ahli sedekah, ahli ulama, para sufi, bahkan tipu daya yang seringkali menimpa para muridin, para penempuh. Nah, beliau di sana tipu daya yang terbanyak itu menimpa para ulama. Ada 11 tipu daya di sana. Yang orang kalau jadi Imam Ghazali menulis buku ini sangat-sangat predictable ya. Setiap zaman kalau membaca kitab Al-Kashfu wa Tabyin itu, kita rasanya kena terus saja itu. Masyarakat ini dengan kacamata kitab itu, loh, kitab ini zaman ini ada. Zaman kemarin ada lagi, zaman besok juga selalu aktual saja kitab itu. Rasanya seperti sebuah penelitian yang tetapi memang demikian,
Nah, salah satu tanda bahwa kita terkena tipu daya itu al-huznu ala fi'dani ta'ah ma'adamin nuhud ilaiha min alamatil ightirar. Bahwa orang gelisah susah karena dia kehilangan ibadah taat amaliyahnya yang sudah berlalu. Kenapa kemarin kita nggak melakukan ini, nggak ini, tapi tidak disertai semangat bangkit menuju kepada Allah, hanya romantik dengan rasa susah dan dosa saja. Aduh, betapa banyak dosa saya, itu aja yang dibangga-banggain, ya itu tandanya orang itu terkena tipu daya malahan. Nah, ya, jadi min alamatil ightirar. Nah, jadi makanya kita harus memandang itu supaya tetap bangkit, lihat yang akan datang, bukan yang sudah. Nanti kita terjebak oleh susah yang romantik, yang melankolik, yang justru orang hanya bangga dengan rasa susah itu tadi. Bangga terhadap penyesalan itu juga ightirar, tipu daya gitu. Nah, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu mengatakan man tatawa'ahu nafsuhu 'ala nuhud ila ta'ah wa khladat ila ardi syawat fadawahu fi harfain al-awwalu ay ya'lama minnatullah alaihi bil hidayah lil Islam wa mahabbatul iman fa yashkurullah 'alaiha liyahsina baqa'uha 'indahu. Atsani dawamu tadarruhi wa ibtihalihi fi madhanil ijabah qailan ya rabbi sallim sallim. Jadi siapa yang dibelenggu oleh nafsunya untuk bangkit kepada Allah. Orang kalau dibelenggu nafsunya itu jadi nggak semangat, betul, nggak semangat. Kalimatnya Ibnu Athaillah ini memang seringkali dirasakan oleh umat sepanjang zaman. Biasanya orang yang kehilangan taatnya atau habis maksiat itu malas-malas bangkit ibadah, itu mulai malas. Nah, ketika dia menyadari ya Allah kemarin saya salah, ya hanya menyadari salah saja, itu nggak bangkit-bangkit. Nah, ini ya sedang terkena tipu daya juga. Itu juga kalau Imam Ghazali menyebutkan ada sekian, ada juga tipu daya yang mengena para sufi. Misalnya para sufi itu tipu dayanya bagaimana? Antara yang disebutkan di sana, ketika dia sedang tawajuh menghadap kepada Allah, tiba-tiba dibukakan fenomena yang spesial sekali di hatinya. Lalu tiba-tiba dia itu merasa ini yang saya cari selama ini. Kalimat ini yang saya cari selama ini. Itu tipu daya. Ya. Jadi tadi ada orang bertanya kepada saya yang mengalami seperti ini. Tapi Pak, saya rasanya tenang, tentram sekali Pak, ketika di batas itu. Justru orang menikmati sebuah fenomena dengan ketentraman yang waduh asik ini. Tipu daya juga. Karena pada saat itu dia kehilangan tujuan perjalanannya. Nah, kalau kita pergi ke Jogja atau Semarang, sampai di Cikampek lihat pemandangan yang indah sekali, masa kita harus turun? Nah, makanya ini juga seperti ini, ada dua kehidupan orang berjalan. Kita suruh milih, kita ini naik bis, misalnya ke Bandung naik bis. Kebetulan sopirnya ugal-ugalan naik bis. Para penumpang
ini macam-macam. Ada yang menumpang sangat menghayati perjalanan. Karena supirnya ugal-ugalan, wah dia berteriak-teriak, nggak kuat. Satu, nyampe juga di Bandung, ya nggak apa-apa, tapi jantungnya bisa mau copot dia. Gitu. Ada lagi, gitu, orang udah nggak betah, Pak, saya turun sini saja, Pak. Saya nggak kuat dengan sopir yang ugal-ugalan. Ada lagi begitu naik dari Jakarta dia sudah tidur. Nyampe juga ke Bandung, ditanya, saya kan nggak tahu tadi kita mau nabrak ini, mau nabrak itu. Nggak tahu saya. Ya mau saya tidur aja nyampe di sini sudah di Bandung. Perjalanan hati kita kepada Allah itu kadang-kadang juga seperti orang naik bis itu tadi. Ya. Orang dibukakan fenomena oleh Allah, waduh mengerikan, waduh. Ya pada akhirnya memang nyampe juga, tapi ada lagi yang, ya Allah saya nggak kuat, ya Allah sudah di sini saja ya Allah. Nah, saya nggak mau dengan yang ini, yang itu, sudah di sini saja ya Allah. Ada lagi yang, dah saya pasrah pada Allah, nggak mau lihat yang lain-lain, Allah, nyampe juga. Nah ada, terserah milih, naik bis tadi yang pilih yang mana tadi. Nyampe juga sih, ke Bandung nyampe gitu. Tapi pilih yang mana 3 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, kalau orang terbelenggu oleh nafsunya untuk taat dan lebih menghamba nafsunya, nah ini obatnya ada di 2 kata saja. Satu katanya ayya'lama minnatullahi bil hidayah lil Islam wa mahabbatil iman. Harus mengetahui orang itu bahwa anugerah Allah itu, anugerah Allah yang terbesar itu dia diberi hidayah Islam dan mencintai iman. Satu itu harus, oh iya ya, saya ini diberi anugerah, dan anugerah itu ya dibukakan Islam, dicintakan kepada iman. Lalu orang itu mulai bersyukur, mulai bangkit lagi, alhamdulillah ya Allah. Mulai begitu. Kemudian nomor 2, dawamu tadarru'i wabtihal fi madhanil ijabah qalan ya rabbi sallim sallim. Dia terus menerus menjaga tadarru'nya. Tadarru' itu merasa taqarrub dengan remuk redam hatinya di depan Allah. Tadarru' itu lalu dia terus menerus merasa butuh kepada Allah hingga dia bermunajat, oh Tuhan, salim, selamatkan saya Tuhan, selamatkan saya Tuhan. Ini kalau nggak engkau selamatkan ini nggak karuan ini. Nah dari situ makanya kita harus tetap gitu ya, kita harus tetap memenuhi apa yang paling bagus yang dituntut oleh Allah tadi. Berupa apa ya? Berupa istiqomah dan bangkitnya hati kita menuju kepada Allah. Karena itu apa sebenarnya dibalik taat dan bangkitnya ini tadi? Ya supaya kita ini wusul, nyambung. Nyambung kita kepada Allah bukan nyambungnya 2 zat ya, nyambungnya gelas dengan air, nyambungnya sambung kita dengan Allah itu tidak bisa difahami dengan jarak dan waktu. Seperti pemahaman kita tentang Allah itu maha dekat, dekatnya Allah juga tidak bisa difahami dengan jarak. Selama ini yang disebut dekat ya jarak memang, tapi untuk Allah tidak. Kalau Allah masih ada jarak, kita anggap ada jarak dengan kita, itu berarti kita sedang membatasi Allah. Sedangkan Allah itu tak terbatas.
Begitu juga di sini wusul juga begitu, yang disebut wusul bukan nyambungnya dua zat. Nah, disinilah orang yang wusul itu justru tidak akan pernah bisa bicara apa-apa, nggak akan pernah bisa mengungkapkan apa-apa, karena ucapan tidak bisa mengungkapkan sesuatu yang dipandang oleh hatinya. Lalu di sini Ibnu Athaillah mengingatkan mal-arifu man idza asyara wajadal haqq aqraba ilaihi min isyaratih. Tidak disebut orang yang arif, orang yang makrifat kepada Allah, yaitu manakala dia berisyarah, menunjuk ini, oh itu ini, itu ini, lalu dia merasa bahwa dia lebih dekat kepada Allah dibanding isyaratnya. Balil arif, orang yang makrifat kepada Allah, man la isyaratalah, yaitu orang yang justru sudah tidak berisyarat lagi, karena dia tidak memiliki kesempatan pun untuk menunjuk ini dan itu. Kenapa? Li fanaihi, karena dia telah fana. Fana fi wujudihi, di dalam wujud ilahiyah. Fana fil wujud namanya. Jadi dia sendiri sudah masuk dalam la wujuda illallah. Tak ada wujud kecuali Allah. La wujuda illallah. Jadi yang berhak punya wujud engkau Allah. Das, ini kita ini wujud apa? Kita hanya wujud-wujudan. Wujud oleh Ibnu Athaillah dibagi dua, ada wujud mutlak, ada wujud muqayyad. Wujud mutlak itu wujud yang mutlak, absolut, tak terhingga. Itu wujud yang sesungguhnya. Nah, kalau wujud muqayyad, wujud yang terbatas, itu makhluk ini sesungguhnya wujud yang yang terbatas ini tidak bisa disebut wujud. Tidak bisa disebut wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wantiwaihi fi syuhudi, dan dia terliput di dalam musyahadah kepada Allah. Orang fana sekaligus pasti musyahadah. Nah, jadi kalau di Al-Quran disebutkan kullu man 'alaiha fan, semuanya ini fana. Ketika orang menyadari semuanya fana, maka wa yabqa, maka yang baqo, yang abadi, wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, hanyalah wajah Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Ini menggambarkan baqo itu yang adanya wajah Tuhanmu. Ini musyahadah, syuhud namanya. Yang musyahadah bukan mata kepala kita, tapi mata hati kita. Musyahadah itu kalau mata hati itu memandang, dia tidak mau memandang yang tampak ini. Yang dipandang adalah yang tersembunyi di balik yang tampak. Yang tersembunyi di balik yang tampak ada apa? Ada asma'nya Allah, ada af'alnya Allah, ada sifatnya Allah. Tidak ada segala yang ada ini kecuali di situ ada nama Allah. Karena itu manusia tidak bisa menghindari musyahadah dengan Allah. Makanya kita masuk Islam bunyinya asyhadu. Saya bersaksi, menyaksikan betul la ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah. Karena apa? Memang kita pernah menyaksikan Allah. Nah, di Al-Quran disebutkan alastu birabbikum, aku ini Tuhanmu bukan? Qalu, semua menjawab bala syahidna, benar aku menyaksikan. Memang pernah menyaksikan. Karena itu kita asyhadu. Semua yang sekarang ini kafir, yang ini golongan apapun, pernah menyaksikan Tuhan. Dan ketika itu, ketika musyahadah qalu bala syahidna, yang mengucapkan bala syahidna itu bukan akalnya, bukan pikirannya. Kalau kita ditanya oleh Tuhan, aku ini Tuhanmu bukan?
Tapi kalau yang menjawab itu pikiran dan akal kita, lalu kita mengatakan begini, sebentar, menurut logika engkau ini Tuhan apa bukan ya? Pasti begitu. Atau mungkin pikiran kita, sebentar, saya tak mikir-mikir dulu gitu. Tapi ketika itu tidak, semua spontan mengatakan, ya, benar engkau Tuhanku. Kami menyaksikan. Itu yang menjawab adalah nuansa musyahadah, yaitu mata hati kita yang melihat, lalu roh kita menjawab, karena kita memang ada di alam azali, di alamul arwah waktu itu, yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai alam alastu birabbikum, atau alam ahsanu takwim, ya, atau alam nur Muhammad, atau alamul lahud. Nah, itu di situ. Nah, semua memang kita ahsanu takwim, sebaik-baik. Nah, cuman sekarang ini saja kita tsumma rodatnahu, digradasi oleh Allah. Rodatnahu itu diturunkan secara bertahap, sampai alam aspal, alam paling rendah, yaitu dunia ini. Nah, kalau manusia punya iman, alladzina amanu, itu berarti ada kesadaran nur yang memancar kembali untuk rindu kepada ahsanu takwim, nuru Muhammad itu. Nah, ini disinilah kerinduan ini menimbulkan rasa fana. Nanti begitu dibuka oleh Allah, fana, nggak ada semua engkau Allah, musyahadah terus kepada Allah. Jadi sudah nggak bunyi apa-apa gitu. Kalau Anda berzikir gitu, maka zikirnya pun juga sudah nggak berbunyi sebenarnya. Kalau di sini ada bunyi, ya ini hanya bunyi-bunyian saja. Nah, gitu. Di sininya hanya rasa paling dalam, juga nggak bisa dibunyikan yang namanya rasa. Gitu. Gitu. Anda misalnya bahagia sajalah, bahagia. Bahagia itu bunyinya gimana ya bahagia itu? Kan nggak bisa diungkapkan juga. Zikirnya rasa. Nah, itu namanya Anda mengalami sense of Allah. Nah, di situ rasa ilahi, betul. Kalau rasa ilahi apa saja Gusti Allah sudah. Nah, itu orang fana, orang fana. Dulu saya punya kenalan namanya almarhum sudah Pak Atim. Ketika fana masuk silaturahim ke Al-Maghfurlah Kiai Hamid Pasuruan. Sampai di sana disuguhi kopi sama rokok. Pak Atim kata Kiai Hamid, ini kopi, ini rokok, katanya begitu. Ini bukan Gusti Allah, katanya begitu. Karena Pak Atim itu apa saja sudah Allah saja. Dokar saja dipanggil Pak Dokar, bukan itu Gusti Allah, katanya begitu. Sampai sana lalu, Pak, ini kopi namanya, gitu. Ya, namanya orang fana. Nah, tapi ketika waya beko, nah ini waya beko, bako, kesadarannya muncul lagi. Oh iya, kopi, bukan Gusti Allah. Akalnya ada. Nah, tadi akalnya hilang memang. Orang kalau akalnya hilang itu semuanya Allah saja. Tapi kalau ada dua, orang akalnya hilang itu kalau nggak positif, yang muncul nafsunya saja. Dia bisa jadi orang gila. Gitu. Tapi kalau hatinya, nah, ya ada Allah. Karena itu oleh Allah ini hati ini ditutup, dibentengi, dihiasi, ditutup dengan akal dan pikiran. Karena kita masih punya akal dan pikiran, ada syariat. Wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa. Ini semua ini namanya syariat. Karena apa? Itu konsumsi akal. Karena itu di dalam kitab syariat, kitab fikih maksudnya, salah satu yang menjadi syaratnya sholat, itu orang itu akalnya sehat, berakal. Gitu. Kalau orang nggak berakal ya nggak sah sholatnya. Nah, gitu.
Termasuk orang mazdzub tadi, dia udah lupa ruang, waktu, semuanya lupa semua. Allah, nggak wajib dia sholat, nggak tahu dia. Yang nomor 2 syaratnya sholat kan ma'rifatul wakti, harus tahu waktu. Orang kalau nggak tahu waktu, bagaimana sholat? Nah, jadi itu yang disebut orang ghairu mukallaf, tidak mukallaf. Itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya apa ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang yang orang yang musyahadah itu dikatakan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid sebagai Sayyidus Sufiyah, beliau itu dipanggil dengan panggilan gelar Sayyidus Sufiyah, pangeran sufi. Kenapa? Karena seluruh thariqah di dunia ini itu rata-rata mayoritas punya sanad yang alurnya lewat Imam Junaid, sehingga beliau disebut Sayyidut Ta'ifah, semacam itu. Nah, beliau ini mengatakan begini: abdun dzahibun an nafsih muttasilun bi dzikri rabbih qaimun bi adai haqqih nadhirun ilahi bi qalbih ahraqat qalbu anwaru hidayatih wa safa syarabuhu min ka'si waddihi tajallalahul jabbar an astari ghaibih fa in takallama fa billah wa in sakata fa minallah wa in taharraka fa bi idznillah wa in sakana fa ma'allah fa huwa billah walillah wa ma'allah wa minallah wa ilallah. Jadi begini, bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang fana dalam musyahadah tadi dikatakan oleh Imam Junaid adalah dia seorang hamba yang pergi dari dirinya, dan dia sambung dengan zikir kepada Tuhannya terus menerus saja. Dia nggak sedikit pun ada peluang untuk tidak mengingat Allah di situ. Dia terus menerus menegakkan haknya sebagai hamba. Gitu. Dia memandang Tuhannya dengan hatinya. Hatinya pun terbakar oleh cahaya hidayahnya yang melimpah terbuka di hadapannya, dan dia meminum minuman dari gelas yang begitu bening, dari gelas cintanya. Tampak begitu jelas Al-Jabbar yang maha perkasa ini dari tirai persembunyiannya. Kalau dia bicara, maka dia bicara bersama Allah. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha itu. Jadi kalau dia bicara ya ini ya bersama Allah itu. Makanya ini kita belajar ya. Contoh sholat, Anda zikir, Anda sholat, ini contohnya. Begitu Allahu Akbar, hati, ya Allah, ini aku dan engkau saja, jangan ada yang lain. Seluruh apa yang aku ucapkan, yang aku baca, yang aku hentakkan di hati ini, agar engkau ridhoi. Saya nggak butuh ridhonya makhluk, harus begitu, hanya ridhomu saja. Pokoknya engkau mengiyai. Nah, ya, yang kita butuhkan itu iyanya dari Allah inilah. Ya, iyanya dari Allah, bukan iyanya makhluk, bukan iyanya macam-macam. Ya butuh itu. Itu namanya billah namanya. Sama Allah itu begitu. Nah, jadi ini kan
Setiap bunyi yang kita baca, apakah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau astagfirullahaladzim, atau sholawat, atau hanya sekedar ya hayyu ya qayyum atau Allah Allah saja, itu setiap bunyi itu punya interaksi yang langsung dijawab oleh Allah. Karena itu ya Allah, yang kita inginkan adalah jawabanmu iyamu darimu. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa in sakata fa minallah, kalau dia diam ya diam karena dari Allah, harus diam. Gitu. Ya, ini lalu orang diuji sabarnya, sabar untuk diam ini lah. Ya, sabar untuk diam, ngempet, terus biarin, karena Allah nyuruh diam, ya diam aja. Nah. Wa in sakana fama Allah, kalau dia diam, tentrem hatinya, ya karena dia disertai oleh Allah, dia merasa nggak berkutik di situ hatinya. Fahuwa billah, dia bersama Allah, walillah, dan hanya bagi Allah, wa ma'allah, dan beserta Allah, wa minallah, ya dari Allah, ya kemana, ya menuju, wa ilallah, dan menuju kepada Allah. Kemana? Saya kira begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا